datang di Sarinumba Farm, teman-teman. Kali ini kami akan membagi pengalaman kami bagaimana menanam dan merawat stroberi organik. Stroberi membutuhkan 4 hal, teman-teman. Pertama adalah sinar matahari yang cukup, kedua adalah air, ketiga adalah hara-hara yang tinggi, dan keempat adalah ruang. Stroberi tidak suka berdesak-desakan dan tidak suka berkerumun, walaupun sering kita melihat stroberi yang di semak-semak. Teman-teman, ada 2 cara menanam stroberi. Yang pertama adalah dari bijinya dan yang kedua adalah dari anakan. Saya tidak akan membahas bagaimana menanam dari biji, ini akan saya lakukan di video yang selanjutnya. Kali ini saya akan membahas bagaimana menanam merawat stroberi dari anakan. Biasanya teman-teman mendapat stroberi anakan dari petani stroberi yang berpengalaman. Teman-teman, bila teman-teman sudah menerima anakan dari petani stroberi yang berpengalaman dan mau memulai untuk menanamnya, maka perhatikan, ini adalah mahkota di mana pertemuan antara akar dan batang. Bila teman-teman menanam, janganlah mahkota itu terbenam karena bisa mati. Jadi, menanam stroberi ini adalah kebalikan menanam tomat. Inilah anakan stroberi, teman-teman. Biasanya tingginya baru 10 sampai 15 cm. Teman-teman bisa tanam di pot kecil ataupun di pot besar. Bila tanam itu di pot besar dengan tujuan supaya kita tidak mau mengganti ke pot yang lain. Bila teman-teman mau menanam di pot besar, perhatikan saya tanam agak ke pinggir dikarenakan buah stroberi itu tidak boleh menyentuh tanah, sehingga buah stroberi itu haruslah keluar dari pot. Untuk media tanamnya, saya mempergunakan campuran dari media tanam tanah sebesar 40%, lalu ada kompos yang berhara tinggi, teman-teman, dan juga kompos kambing, pupuk kambing, lalu pasir dan kokopit serta sekam bakar. Pasir dan sekam bakar untuk membangun sistem pengairan yang baik, sementara kokopit untuk mempertahankan kelembaban karena stroberi sangat suka dengan air. Lalu diaduk rata, lalu tanaman-tanaman dipindahkan ke dalam wadah. Jangan lupa jaraknya, teman-teman, kira-kira 30 cm antara satu tanaman ke tanaman yang lain. Setelah itu kita siram. Setelah disiram, teman-teman, di atas permukaan diberikan mulsa, yaitu jerami kering. Tujuannya adalah agar mencegah datangnya penyakit di atas permukaan media tanam, lalu juga untuk mencegah dehidrasi karena mulsa akan mencoba mempertahankan kelembaban, dan juga bila tanaman itu berbuah maka buahnya tidak menyentuh tanah karena buah yang menyentuh tanah akan busuk. Dikarenakan memakai jerami, maka stroberi itu dibilang stroberi atau buah beri jerami. Bila teman-teman ingin menanam stroberi di polybag, saya anjurkan untuk mempergunakan yang ukuran 20. Mengapa? Karena stroberi itu sangat membutuhkan ruang. Stroberi itu bila berdesak-desakan nanti tidak mau tumbuh bunga dan buah. Mereka akan ngambek. Ini adalah contoh yang baik. Di dalam satu polybag terdapat satu tanaman saja
Jumlah daunnya juga sudah saya kurangi supaya mempercepat pembungaan dan pembuahan. Dan lihatlah teman-teman, setelah 1 bulan setelah dipindahkan ke polybag, maka sudah ada bunga yang menjadi calon buah. Dan 1 bulan setelah bunga-bunga ini ada, calon buah akan muncul dan bisa dipanen. Apabila teman-teman sudah memiliki tanaman stroberi awal yang dibeli dari petani stroberi yang berpengalaman, maka secara teori teman-teman tidak perlu lagi membeli bibit stroberi yang akan datang. Mengapa? Karena pohon stroberi itu sangat ramah. Pohon stroberi itu akan memberikan anakan kepada teman-teman secara teratur. Coba perhatikan tanaman saya ini ya. Ini adalah tanaman utama, teman-teman. Perhatikan, ini adalah tanaman utama ya. Lalu tanaman utama itu ya mengembang, branching out. Lalu tanaman ini menumbuhkan anakan. Inilah anakannya. Ya, teman-teman ya. Lihat akarnya yang kecil sehingga anakan ini bisa menjadi tanaman stroberi yang baru. Tetapi jangan dipindahkan cepat-cepat teman-teman, karena ini masih kecil. Sehingga kita biarkan tanaman stroberi ini di polybag yang sama, dekat dengan ibunya supaya mendapat makanan. Lihat teman-teman. Dan setelah anakan ini tumbuh sedikit tinggi, sudah kuat, kita bisa pindahkan di polybag yang individu dan yang lain, dan dia akan menjadi tanaman baru. Banyak teman-teman yang bertanya, mengapa stroberinya walaupun sudah berumur 6 bulan masih belum berbunga dan berbuah? Banyak alasan mengapa pohon stroberi tidak mau berbunga dan berbuah. Salah satunya adalah bila tanaman itu terlalu rimbun. Dari satu tanaman stroberi, terutama stroberi yang biasa kami tanam yaitu stroberi California, sebaiknya daun-daun itu di-pruning secara teratur, teman-teman. Kita tidak mau ada daun yang kering, kita tidak mau ada daun yang busuk, dan bila terlalu banyak daun segar pun harus di-pruning. Ingat ya teman-teman, video saya mengenai pruning, bahwa buah itu bisa dipercepat dengan mempruning daun-daunnya. Di pohon stroberi saya ini, sebaiknya daun itu hanya sampai 8 buah saja. Setelah itu boleh dipangkas, supaya makanan cadangan dari tanaman ini akan menjadi bunga dan buah, dan bukannya menjadi daun. Contohnya tanaman yang ini teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, ada 1, 2, 3, bahkan 4, dan yang kecil di sini ya teman-teman, itu adalah calon-calon buah. Di tanaman ini saya mencoba agar daun-daun itu tidak terlalu banyak, sehingga hara-hara yang ada di dalam media tanam larinya ke buah. Ingat teman-teman, bahkan jumlah buah yang banyak pun menentukan kualitas dari stroberi itu. Di negara maju seperti Jepang misalnya, mereka bahkan memotong calon-calon buah menjadi hanya 1 atau 2 saja, sehingga seluruh tanaman, sehingga seluruh hara-hara akan jatuh ke buah itu, sehingga buahnya manis, besar, dan sangat-sangat baik. Teman-teman, ini adalah contoh dari penanaman yang tidak benar. Pertama-tama, di dalam satu polybag ini sebaiknya hanya ada 1, tetapi ada 2. Bukan saya dengan sengaja menanam 2, tetapi yang satu adalah anakan yang kemudian saya lupa pindahkan dan menjadi besar. Kesalahan kedua adalah
Kedua pohon stroberi ini juga mengeluarkan buah yang cukup banyak. Yang sebelah kiri mengeluarkan 3 buah, yang sebelah kanan mengeluarkan 4 buah. Lalu kenapa salah? Karena apabila semua buah mengharapkan hara-hara dari satu polybag, apabila 2 tanaman mengharapkan hara-hara dari satu polybag, maka pembagian hara-hara akan semakin ketat sehingga akan menjadi kecil. Itulah sebabnya kenapa stroberi ini kecil-kecil. Seperti yang sudah kita diskusikan, kalau dalam satu bag terdapat beberapa keluarga, maka sulit bagi tanaman itu untuk berbunga dan berbuah. Nah, kalau teman-teman mau stroberinya itu berbunga dan berbuah, tetapi juga mau tanaman stroberinya banyak, maka teman-teman harus memutuskan tanaman mana yang berfungsi sebagai penyedia buah dan tanaman mana yang berfungsi sebagai penyedia anakan atau runner. Seperti tanaman stroberi saya yang di polybag ini, ada 4 tanaman karena saya dengan sengaja membiarkan mereka menjadi besar. Kali ini fungsi dari tanaman utama di dalam polybag yang satu ini adalah untuk memberi anakan agar jumlah tanaman stroberi saya banyak. 1 bulan setelah bunga berubah menjadi buah, teman-teman, sudah bisa dipanen. Cara memanennya adalah dengan memetik buah stroberi yang matang, karena bila tidak akan menjadi busuk. Bila kita mau memetik buah stroberi, harus dengan sedikit batangnya, karena ini bisa mempertahankan jus yang ada di buah tersebut dan juga bisa membuat stroberi itu sedikit tahan lama. Seperti ini, teman-teman. Teman-teman, buah stroberi dari tahun pertama biasanya tidak terlalu baik. Kecil, barangkali sedikit kecut, tapi tidak apa-apa, karena di tahun kedua dan tahun ketiga stroberi akan memberikan buah yang lebih besar, lebih manis, dan lebih atraktif. Ingat teman-teman, stroberi itu hanya berumur 3 tahun ketiga, sehingga stroberi itu sudah bisa digantikan dengan bibit yang baru. Karena itu teman-teman, nasihat saya adalah untuk menanam stroberi setiap tahun agar persediaan stroberi teman-teman berkesinambungan. Tanaman stroberi jarang didatangi hama, teman-teman. Yang paling sering saya lihat adalah ulat seperti ini yang memakan daun stroberi. Ulat seperti ini bisa kita angkat dengan tangan dan kita bisa siram stroberi kita dengan neem oil secara teratur untuk menghindari datangnya kawanan ulat-ulat di masa mendatang. Bagaimana pemakaian neem oil sudah saya tunjukkan di video saya sebelumnya. Sekarang teman-teman sudah tahu caranya menanam stroberi organik dan merawatnya. Stroberi organik itu lebih kecil tetapi rasanya lebih manis dan lebih sehat. Semoga bermanfaat.